Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruhnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami semua di podcast Tiga Alam. Dengan saya sendiri, Arya, dan ini ada narasumber kita Bang Dery, dan di hadapan saya ada seorang pesilat tangguh nih, para penonton. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tiga alam ini, marilah sama-sama kita dengarkan perkenalan dari seseorang yang berada di hadapan saya ini. Silakan. Sebelumnya terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa menghadirkan ataupun bisa hadir dalam podcast malam ini gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugara. Saya salah satu pelatih dan sekaligus ketua harian di perguruan pencaksilat Cakra Niskala gitu. Ya. Jadi udah titelnya udah pelatih itu bang ya? Ya, udah pelatih gitu. Dan saya diundang juga sama host itu karena emang hari ini tuh momennya Cakra Niskala gitu Bang Arya. Jadi Cakra Niskala ini hari ini tuh milad untuk Cakra Niskala yang ke-5 tahun gitu. Tuh pemirsa, alhamdulillah ya. Jadi jelas banget tuh. Bang Gara ini kebetulan dia seorang pelatih di pencaksilat Cakra Niskala ya bang. Betul. Dan hari ini kebetulan habis merayakan miladnya Cakra Niskala Iya, Cakra yang Niskala. kelima. Yang ke-5 tahun. Berarti Iya. baru 5 tahun ya bang Baru lima berdiri tahun. perguruan ya bang ya. Iya, baru 5 tahun. Masih pitik ya, Masih pitik tapi udah wah udah jalan. gitu kan. Udah luar biasa bang. Luar biasa Udah luar berjalan. biasa. Keren dong. Ya terima kasih kepada Bang Gara atas perkenalannya. Biar pemirsa juga pada kenal nih. Karena saya juga duduk di hadapan pesilat nih rada ngeri sebenarnya bang. Takutnya Kenapa tuh nanti bang? saya mau ngambil ini kena tonjok gitu. Takut Aman Bang Ari, refleks. aman. Aman Karena ya. hari ini saya nggak bawa golok. Oh ini dong di kujang tuh. Itu rencong bukan kujang Rencong. bang. Oh gitu. Iya, Biasanya bawa golok. biasanya bawa golok. Buat nebang bambu. Yo iya. Ya. Oke, terima kasih Bang Gara atas perkenalannya. Nah, ini sebelumnya saya mau tanya nih Bang nih. Siap Bang Arya. Nah, ini kira-kira kedatangan Abang ke sini nih hajatnya apa nih Bang kalau kata orang Gitu. Betawi ini? Iya, karena kemarin saya sempat nonton video gitu kan tentang tiga alam ini dan kebetulan silat itu identik dengan tiga alam sebenarnya. Karena yang saya tahu dan yang saya pelajari tentang silat nih Bang Arya gitu, khususnya di Cakra Niskala itu bukan hanya sekedar main pukul Duh, gitu. Kalau orang lihat kan atau orang tahu kan silat itu udah bisa berantem aja udah dah bisa gitu kan. berantem Nah, betul betul. tapi saya pengen di silat Cakraneskala ini berbeda Bang Arya gitu. Gimana Dengan tuh Bang? adanya tiga alam ini saya melihat nah bahwasanya Cakraneskala ini harus memiliki suatu karakter gitu. Jadi bukan hanya sekedar main pukul tapi jati diri dia sebagai pesilat kesatria itu juga harus dikembangkan. Nah Hmm. gitu. Jadi saya melihat daripada podcast kemarin, wah saya pikir wah boleh juga nih kisahnya gitu. Makanya saya hadir kemari gitu Bang Arya. Jadi kesannya nyambung dengan kejiwaan nih Bang. Nah, benar Tentang gitu. psikologi itu nyambung ya Bang. Iya benar. Nah, tuh pemirsa, jadi hajatnya Bang Gara ke sini tuh emang bener-bener saik kalau kata orang Betawi. Apa tuh saik? Kagak ada lawannya. Oke. Emang sendiri dia datang Bang. Iya. Kan kita bukan lawan. Nah, jadi bagaimana keinginan Bang Gara ini agar para pesilatnya itu dapat mengenal siapa sih dirinya sesungguhnya Iya, gitu ya Bang benar. ya, sebagai seorang pesilat. Karena kalau saya boleh sambungkan nih Bang Dery nih atas apa yang Bang Gara sampaikan ke kita barusan tentang bagaimana jati diri berhubungan dengan pembahasan kita yang kemarin Bang Dery tentang wadah butuh isi dan isi butuh wadah. Nah, saya melihat seperti ini, saya punya pandangan seperti ini. Kira-kira orang itu mampu membentuk sebuah seni gerakan silat yang amat luar biasa itu
apakah itu juga berhubungan dengan hal gaib? Nah, karena gini Bang Dery, nggak mungkin kan orang tiba-tiba tahu-tahu dapat jurus silat gitu Bang Der, Iya. tanpa ada sebuah perantara, ya nggak? Iya ada pasti. Nah, gitu kan. Makanya nih yang saya ingin pertanyakan, kira-kira wadah butuh isi dan isi butuh wadah ini berkesinambungan gak sih Bang Der? Kira-kira dengan gerak silat ini sendiri? Sudah pasti, Bang. Jadi ya itu lagi-lagi itu juga kan tetap karena ada bimbingan sebenarnya. Ya bagaimana apa para pendahulu kita, apalagi Indonesia itu kan identik dengan para pesilatnya juga. Ya, benar. Ya, makanya banyak perguruan nih di pesilat. Ya ada ya kalau nama mungkin lebih banyak lagi kalau sekarang nama ya, Bang ya. Iya, udah banyak sekarang mah. Iya, mungkin kalau apa namanya ya? Dasarnya kan ada gitu. Kalau dasarnya Cakraniskala apa ya, Bang? Kalau dasar Cakrana Skala itu kebetulan kita nih dari alirannya Cimande. Oh, alirannya Gitu. Cimande. Jadi emang Cimande ini itu ada pakeman. Jadi inti dari jurus Cimande itu jurus duduk. Nah, itu sama pepedangan. Nah, itu jurus inti tuh. Jadi kalau orang Cimande yang belajar Cimande tapi dia nggak punya apa pepedangan sama jurus duduk, nah itu dipertanyakan tuh Bang Dery. Cimandenya dari mana Nah, gitu. dipertanyakan keasliannya tuh Bang. Iya, gitu. Ya, ini juga apalagi karena saya pernah tinggal di Bogor dan sekarang masih di Bogor ya. Apa bedanya? Beda. Iya. Kalau dulu belum KTP Bogor. Oh, sekarang Kalau udah sekarang nih Bang. udah. Oke, oke, oke. Ya, maksudnya eh, Bogor itu kan memang terkenal salah satu yang cerita paling banyak itu kan Cimande ya. Ya, kalau waktu itu saya pernah ingat Cimande itu ciri iman anu hade gitu. Ciri iman Anu anu HD. Apa tuh kira-kira tuh ya Bang Ara? Itu artinya apa, Bang? sebenarnya cai iman anu hade. Oh, cai ya, bukan Oh, Cai ciri ya. iman anu hade. Ciri-ciri iman yang baik gitu. Oh, tuh. Jadi pesilat itu ya harus punya ciri-ciri iman yang baik gitu. Nah, nyambung nih Bang sama wadah dan isi tadi. Bagaimana isi juga butuh wadah. Salah satunya kan ya kalau dalam segi hal kegaibannya gitu. Ya bagaimana saya juga pernah yang ngobrol lah dulu sama teman-teman. Kan dulu sempat di pesantren juga ada silatnya. Kebetulan Cimande juga alirannya. berarti sama tuh Bang ya. Iya. Nah, Cimande itu makanya saya agak-agak inget nih. Ingat sama arti yang tadi kan? Iya. Nah, dan itu kita juga ada temen itu ada latihan gitu. Latihan malam atau ada jurus duduk yang kata Bang Gara tadi Iya. gitu. Dan itu penting banget sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu tawasulan dulu gitu. Tawasulan itu kan bagaimana para leluhur Cimande itu gitu ditawasulin. Begitu kan nih Bang ya? Iya, benar. Ya sering jadi sebelum latihan itu tawasulan, kirim Fatihah gitu. Kirim doa untuk leluhurnya. Jadi ya begitulah para pesilat dulu gitu. Sama kayak seperti gerakan-gerakan itu kan bagaimana dikembangkan dari bimbingan. Ya, bagaimana jadi kan kalau dasarnya itu jurus duduk dan papedangan, tapi hampir setiap perguruan itu beda jurus ya, Bang ya. Beda jurus. Nah, hasil pengembangan itu ya karena itu juga bimbingan, Bang. Jadi dibimbing oleh gaib. Gaib itu ya para leluhur itu sendiri. Oh, jadi dengan tawasul itu juga mungkin sebagai wasilah itu ya Bang. Ya, sebagai wasilah bagaimana agar dibimbing gitu loh, Bang. Nah, kan berimajinasi juga kan gaib. Benar, benar, benar. Kita mengembangkan imajinasi seperti kayak ngelihat apa ya? Kita membayangkan, memvisualisasikan seperti gerakan tonjokannya, tendangannya, seakan-akan gimana lah gitu. Ya, jadi itu imajinasi kan juga gaib. Kita nggak bisa melihat bentuk imajinasinya, tapi kita bisa mengimajinasikan. Sehingga terbentuklah suatu gerakan silat yang berasal dari jurus duduk tadi gitu. Tapi tetap wasilah itu memang dari kegaiban Bang. Ya, wasilah juga dari perantara itu sehingga dibimbing gitu ya, Bang ya. Iya, benar. Jadi
ketika kita bergerak silat ini kita nggak hanya melihat bagaimana cara jurus itu untuk menjatuhkan orang ataupun bagaimana melindungi diri gitu bang. Mm. Tapi ini ada bekal jadinya bang, bekal bahwa setiap gerak silat itu berawal dari sebuah bimbingan gitu ya bang Dery. Iya, tentu. Dan setahu saya gitu, Bang. Ya, anak-anak silat itu maksudnya yang aliran Cimande ini juga ada kayak puasanya gitu. Oh, sampai puasa itu bang? Iya, puasa nggak makan pastinya kalau Oh, puasa. Ya, maksudnya ada kalau Cimande kan kalau kita ngelihat pelang-pelang di jalan itu kan betul. patah tulang Cimande Patah gitu. tulang. Berarti kan, nah dan teman saya pernah ngamalin. Oh, Saya jadi seperti itu. puasa untuk patah tulang, gitu kan Bang? Ya, Ada ya? benar. Ya gitu Bang. Ya jadi emang luar biasa sih bang ya. Karena memang Cimande itu yang orang tahu itu bukan hanya pesilat bang. Iya. Tapi yang orang kenal banyak itu Bu Cimande itu ahli sambung sulang tuh. Nah ini juga bagian dari ajaib nih bang deh. Ajaib banget. Ajaib. Tulang bisa disambungin Bang. Tulang bisa disambung itu gimana caranya tuh kira-kira tuh? Kan? Kan Kayaknya berhubung itu medis dah. ya itu mau medis gitu kan. Maksudnya sampai bisa seperti itu bang. Maksudnya. Nah kalau saya mau boleh bertanya nih sama Bang Gara nih. Iya, siap Bang Ares. Setelah dijelaskan oleh Bang Dery bahwa memang gerak silat itu ada bimbingannya gitu bang. Kira-kira dari gerak silat itu sendiri ada nggak maknanya bang? Kalau di Cimande itu udah pasti ada gitu kan. Dan masalah bimbingan itu emang benar gitu Bang Arya gitu. Karena emang setiap gerakan itu kan terkadang orang-orang berbeda nih. Nah, itu dinilai dari seninya Bang Dery gitu kan. Ada yang seninya itu kaidahnya berbeda. Nah, itu kan termasuk bimbingan tuh gitu Betul, kan. betul. Nah, kalau untuk masalah makna sendiri emang dari Cimande itu memiliki arti gitu. Misalkan nih kalau boleh saya contoh satu gerakan. Boleh tuh Boleh. Bang, Ya boleh. kan gitu. Nih, saya angkat Bisa dulu. Minggir duduk dulu, aja minggir dulu. duduk. Oh, duduk. Duduk Aman nih ya? duduk aman. Hancur. Ini nggak jatuh nih Bang. Aman gitu. Karena Cimande itu mudah untuk dipelajari. Wis. Jadi kalau orang-orang belajar silat langsung diri, Cimande itu duduk dulu ke diri. Gitu. Kayak bayi ya duduk Iya, dulu. duduk dulu. Jadi gerakan Cimande itu ada jurus duduk, namanya jurus inti nih. Itu yang pertama tonjok ambreg atau tonjok bareng. Tonjok bareng. Ya, Tonjok gerakannya ambrek. tonjok ambreg atau tonjok bareng itu. Ya, gerakannya tuh satu pukul, nah, dua tarik, tiga sikut, baru kembali lagi seperti semula. Nah, itu salah satu yang saya pelajari dari Cimande ya, itu tentang keseimbangan Kak Dery. Itu ataupun Bang Dery tentang keseimbangan gitu. Karena kita tonjok bareng ini menyeimbangkan gitu ya. Dan ini juga menyeimbangkannya ini bukan hanya sekedar kita menyeimbangkan hal-hal yang biasa, tapi di Cakraniskala tersendiri itu diajarkan bagaimana kesatria-kesatria Cakraniskala itu ketika melakukan suatu keseimbangan itu harus benar-benar seimbang dengan agamanya, dengan dunianya. Jadi terkadang saya dulu sering diomelin. Nggak Kalau boleh berat misalkan sebelah kalau iya, seimbang ya. kayak misalkan kamu silat mulu nggak ibadah, itu belum tonjok bareng namanya. Atau kamu ibadah terus, tapi kamu nggak pernah belajar, nggak pernah mengikuti latihan. Nah itu juga belum tonjok bareng. Jadi keseimbangan itu yang harus benar-benar dunia dan akhirat, begitu Bang Arya. Itu Jadi salah itu satunya. makna dari Iya, gerakan tonjok ambrek tadi tuh tonjok bang. ambrek tadi. Tonjok ambrek ya. Biar keseimbangan. Biar keseimbangan. Jadi diawali ya Bang. Diawali Betul. dengan tonjok ambrek Tonjok ya. ambrek, Tonjok tonjok ambrek. bareng gitu. Dunia dan Akhirat. akhirat harus dapat dua-duanya. Seimbang, Nah, gitu. gitu. Terima kasih Bang Gara Ya, penjelasannya. Bang. Nah, ini saya melenceng lagi nih Bang nih. Miring dong kalau Miring. Miring karena saya begini, itu miring. Nah, berbicara tentang gerak silat memiliki bimbingan dan juga makna Bang. Kemarin kita sudah membahas banyak tentang hal-hal spiritual. Silat ini kan berhubungan dengan spiritual yang amat kental nih Bang. Iya, Benar. benar. Benar, Indonesia begitu Bang. Nah, apalagi banyak kan? Cik ya. Apalagi banyak kan tentang silat itu kalau kita lihat itu ada yang debusnya apa segala macam gitu pertunjukan-pertunjukan, tapi yang saya tanyakan bukan itu. Karena kemarin kita membahas tentang makhluk Bang. Kayak kunti, pocong Iya. dan segala macam hal.
Nah, ada nggak kira-kira di dalam gerak silat ini hodamnya, Bang? Gitu. Ada, tentu ada, Bang. Udah pasti ada tuh, Bang. Udah pasti ada. Karena yaitu gerak silat adalah wadahnya yang butuh isi. Oh. Bagaimana yang disampaikan Kak Sugara tadi, tonjok ambrek gitu. Bagaimana keseimbangan, ya begitu ya Bang ya. Iya. Takut saya salah ini. Gini, tarik. Iya, iya. Iya bisa saya Bang ikutin sekali Bang. Baru Nah, ngeliat, besok lupa nih. Iya. nah sangat keterikatan sekali. Kenapa? Setiap tingkah gerak kita itu juga ada isinya. Apalagi suatu gerakan yang diulang-ulang sehingga menjadi suatu keyakinan. Itu sudah pasti ada isinya. Isi itu bukan berarti hodam semua, Bang. Betul, betul. Kenapa? Karena dominan orang kan kalau ngomongin hodam itu kayaknya buat kebal gitu. Iya. Terus buat berani gitu. Buat pelet lah ya, Buat Bang, ya. pelet, peleter. Jangan, yang itu jangan. Iya. Maksudnya apa? Mindset kita rata-rata udah tertanam itu dari dulu itu ya mindsetnya itu kalau Iya, hodam. betul, betul, betul. Kayaknya kalau hodam itu negatif aja bawaannya. Punya hodam nih macan. Punya hodam apa gitu. Bukan hodamnya batu ya, bukan. Soalnya ada yang kesurupan batu. Iya, maksudnya apapun itu gitu. Nilainya ada isinya. Sudah pasti. Tergantung bagaimana niat. Kenapa? Ketika apalagi kan tadi kalimat Kak Sugara itu cai iman anu hade. Nah, bagaimana ciri iman yang baik? Kalau dari apa namanya ya? Dari arti Cimande itu sendiri udah luar biasa. Karena iman kan keyakinan. Betul, betul. Jadi setiap gerakannya penuh makna. Nah, dari hal-hal tersebut sehingga menjadi isi. Itu Bang. Bisa. Bahkan terbentuknya gerakan itu kembali lagi kepada setiap orang yang memperagakan gerak itu atau menjalankan gerakan itu. Ketika gerakan itu bertujuan untuk baik dan dicari tahu maknanya, kayak tadi Kak Sugara menjelaskan, bagaimana ini nilai keseimbangan, yang hanya fokus kepada silat, tapi sholatnya kurang, belum seimbang artinya, berarti dia belum memahami betul gerakan silat itu, Iya. belum memaknai gitu. Apakah yang disebutkan dengan hodam itu berbentuk makhluk atau gimana tuh Bang Dir? Hodam itu nggak selalu harus makhluk. Ya, karena ya lagi-lagi karena keyakinan kita yang kita bentuk sendiri. Ya, karena mungkin kebanyakan nonton film kali. Nah, karena memang kan yang diketahui umum itu kan hodam itu kan berbentuk makhluk gitu Bang. Ya. Itu kan. Ada yang mungkin hodamnya macan, ada yang hodamnya T-Rex mungkin kan. Atau Brontosaurus gitu kan. Orang-orang zaman dulu. Nah, Zaman sekarang beda. iya, nggak ada T-Rex sekarang hodamnya. Nah, Sebenarnya bisa berbentuk makhluk dan juga enggak, Bang. Kenapa? Inti dari makhluk seperti yang kemarin kita jelaskan kayak kuntilanak, pocong, demi tuyul, nenek-nenek atau apalah gitu. Itu kan hanya sebagai perwujudan. Intinya maknanya gitu. Bagaimana contoh gini. Ada hodam yang bagaimana hanya berwujud cahaya dengan nilai warna cahaya tersebut. Ya, termasuk salah satunya kenapa sih hodam itu harus kebanyakan hodam buat kekuatan itu selalu macan untuk keberanian, kekuatan gitu. Kenapa tuh Bang? Karena macan itu melambangkan kekuatan, keberanian. Kalau contoh hodam Kasugara ini ulet keket gitu. Iya kan itu nggak melambang nggak menggambarkan suatu keberanian gitu. Karena memang macan itu dominan ke arah situ, keberanian, kekuatan, buat forward. Biar ibarat kata yang tadinya cemen dengan hodamnya dia jadi berani gitu. Padahal lagi-lagi terbentuknya lewat mindset. Sama kayak gini, nggak mungkin kalau orang yang nggak ngerasa kebal gitu, atau nggak pernah diisi ilmu kebal, mana berani dia nggak gini-giniin pisau sendiri.
Iya kan? Iya, benar-benar. Iya, sama kayak kita mau jajan ke warung udah tahu nggak punya duit, nggak berani pasti. Bang, nasi Padang satu gitu. Dimakan kan? Karena nggak punya duit, pasti nggak berani. Maksudnya sama kayak karena kita nggak berkeyakinan bahwa kita belum diisi, sehingga nggak berani. Hmm. Nah, itu logika banget Bang Der. Itu masuk banget itu. Karena Iya. itu mudah dipahami. Tapi ini ada sesuatu hal yang menarik lagi nih Bang Der Apa tuh, Bang? mengenai Hodam. Eh, kita nggak membahas tentang video viral cek Hodam ya enggak ya. Nggak. Tapi orang itu mungkin gini ya. Apakah Hodam itu berbentuk seperti ruh kayak misalkan mungkin ada orang yang bisa bicara nih, mohon maaf ini ya. Ini ada dia mah di belakangnya apa Hodamnya contoh Prabu, apa Hodamnya siapa gitu contoh. Ataupun Hodam itu memang hanya berbentuk perwujudan seperti maung ataupun yang lain gitu, Bang. Atau monyet kan? Nah, atau monyet ataupun apa namanya? Keket. Gurame asam pedas gitu kan. Ataupun nasi goreng kambing gitu kan. Sebenarnya ada, tapi itu juga bukan disebut hodam. Hmm. Kenapa? Kita orang-orang Indonesia ini kan lebih kenal dengan ya kita punya satu ketuhanan gitu. Betul, Pancasila itu betul. kan Pancasila dasar dari Pancasila itu ketuhanan yang Ketuhanan. Maha Esa. Berarti kita wajib punya agama di Indonesia. Hmm. Nah, karena kita punya agama, kita punya keyakinan. Nah, sehingga dan Indonesia itu budayanya kental banget. Sehingga kita ada orang Sunda itu nyebutnya karuhun. Karuhun benar, benar. Kalau orang Jawa itu nyebutnya para leluhur. Ya, emang umumnya sih leluhur. Hmm. Ya, leluhur kita atau para karuhun atau intinya orang-orang tua kita terdahulu itu memang selalu mendampingi, Bang. Jadi mereka bukan hodam. Oh, jadi beda, benar-benar beda jauh tuh, Bang. Beda. Kalau hodam itu kan dari amalan, dari isian, dari keyakinan kita tentang sesuatu juga bisa membentuk hodam. Hmm. Ya. Sedangkan sedangkan leluhur ini adalah sesuatu yang memang ditetapkan atas kita. Ruh berarti, Bang. Iya. Ruh suci bahasanya gitu ya. Kalau bahasanya ruh suci Ruh suci. sebutan. Jadi setiap manusia itu diberikan hak dengan 3 sifat. Sifat yang pertama itu sifat Rabbani, yaitu sifat ketuhanan. Sifat kedua itu sifat setani. Sifat buruk tuh, Bang. Iya. Yang ketiga adalah sifat hewan. Yang pertama itu sifat Rabbani. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kebaikan dalam dirinya. Benar. Mau itu jenis kelamin laki-laki perempuan itu pasti ada kebaikan dalam dirinya. Mau itu contoh dia sekarang jadi preman, jadi pembunuh atau jadi sesuatu yang di pikiran kita buruk, ada kebaikan dalam diri mereka. Karena setiap manusia itu dilahirkan dengan 3 sifat itu. Sifat ketuhanan berarti baik, jujur, sabarnya ada. Semua sifat baik itu ada dalam dirinya. Itu yang nggak bisa kita tolak, memang udah ketetapan. Nah, yang kedua sifat buruk, sifat setan. Sifat buruk, sombong, ria, bla 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 atau takabur atau apalah. Dan setiap manusia punya sifat itu. Jadi sebaik apapun manusia ada kesombongan dalam dirinya. Ada sifat rianya, ada fanatiknya, pasiknya, ada irinya, dengkinya, hasad, hasutnya. Itu ada pasti, Bang. Dan yang terakhir itu sifat hewan. Karena kita juga kadang-kadang punya teman yang setia banget kayak anjing, kan setia. Benar. Dengan tuannya. Tapi dia bisa menggonggong siapapun. Mau itu tamu, mau itu maling digonggong dua-duanya. Ada juga yang kayak kucing, mau kita tajong gitu kan. Maksudnya kita tendang nih. Kan kalau kucing itu kita lempar, kita tendang nih kucing kampung itu. Itu balik lagi tuh selama
masih ada makanan. Emang tambang tuh kucingnya. Iya. Nah, maksudnya ada yang memang punya sifat seperti itu. Jadi kan ada yang digambarin gitu, gitu nggak bang? Kayak tadi macan yang pemberani Benar. gitu. Nah, itu juga bentuk. Nah, sifat robbani itu diwakili oleh para ruh-ruh suci leluhur kita yang Hmm. membimbing kita. Kalau visualisasi di film-film kan kayak ini yang sebelah kanan itu Nah, malaikat, yang sebelah yang kiri sebelah itu kiri setan. setan. Nah, Dibisikin baik sama buruk, buruk nah, gitu kan ya. terkadang cahaya itu paling dekat dengan hati. Makanya sering ada kalimat kata hati gitu kan. Makanya contoh kayak pay later nih, mau beli Shopee nih bang, jangan gak ada duit gitu. Di sini udah sih ngutang aja, yakin aja besok kebayar gitu. Jual apa ke yang penting ngutang. Itu kata hati itu bang. Itu kata Oh, pikiran. kata pikiran. Jual apa kayak besok yang penting mah beli dulu, Hmm. puasin aja dulu gitu. Nah ini contoh aja. Maksudnya ini si malaikat selalu membisikkan suatu kebaikan kalau divisualisasikan. Si setan selalu mengarahkan kita untuk selalu berbuat salah itu kan visualisasi. Nah, nilai kata hati bimbingan dari Roh Suci itu adalah di hati kita yang selalu memberikan arahan kepada kita, membimbing kita. Bagaimana seorang tua ingin anaknya tetap di jalan yang baik. Nah, sedangkan yang kedua itu sifat setani diwakilkan oleh kuntilanak, pocong, demi tuyul, nenek-nenek. Penggambaran mereka bagaimana sifat sombong itu diwakilkan oleh dedemit gitu. Bagaimana sifat orang yang seneng ria, yang gak seimbang kayak kuntilanak gitu. Orang yang keras kepala seperti pocong, orang yang baperan, perasaan, yang suka hasad dan hasut, itu seperti nenek-nenek gitu. Ya itulah gambarannya. Orang yang seneng main-main kayak tuyul, tuyul kan senangnya main-main tapi bekerjanya luar biasa. Dia kecil aja udah mampu bekerja keras gitu. Ya itu contoh sih, Bang. Maksudnya ini sifat, tapi bukan berarti tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Atau bagus kan gitu. Nilai-nilai itu gitu. Makanya gambaran-gambaran tersebut itu sudah jelas. Nah, makanya ada ruh suci, sebutan seperti tadi lah. Ya, kalau sifat hewan itu seperti gambaran yang saya jelaskan tadi, seperti harimau, atau seperti monyet yang bagaimana selalu tamak, lebih ke rakus sih bukan tamak. Selalu rakus, udah tangan megang, kaki megang, mulut juga ada gitu kan, gitu. Ekor juga ada kadang-kadang. Ya, Oh nggak bisa. itu diikat kali. Ya, seperti itulah sih, Bang, gambarannya. Berarti semua itu terbentuk memang dari nilai sebuah perbuatan kita. Ya, Seperti pembahasan kita kemarin itu ya Bang ya. betul sekali, Bang. Jadi, nah tuh teman-teman, ini kita mendapatkan pelajaran tambahan lagi nih. Dari gerak sila ternyata memang ada sesuatu hal, nilai sebuah bimbingan, bahkan ada nilai ruhnya, ada hodamnya ya Bang ya. Ada. Luar biasa. Sampai dari nilai sebuah perbuatan kita pun membentuk satu karakter makhluk yang memang tergantung kitanya sendiri. Kalau perbuatan kita baik, ya terbentuklah seperti yang tadi nilai ruh itu ya Bang ya. Kalau perbuatan kita buruk, ya berarti yang ada di kiri dah. Kita nggak ngomong tuh ya, siapa kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari sifat kebiasaan hewani kita itu membentuk suatu nilai hodam berarti Bang. Hodam Iya, hewan itu. nilai itu juga, Bang. Seperti itu. Ini, aduh, menarik juga nih. Tadi tuh ada tambahan lagi tuh, demit sama nenek-nenek. Kemarin belum bahas ya Bang ya. Iya, belum. Aduh, nih saya agak penasaran dengan satu makhluk ini nih Bang. Apa tuh, Bang? Saya nyelamatin dikit nggak apa-apa ya Iya. dari pembahasan yang tadi ya. Saya agak penasaran, ini bentuk dedem itu gimana sih Bang? Mungkin di luar sana ataupun termasuk saya nih halayak umum ini belum seluruhnya mengetahui tentang bentuk dedem itu. Orang tuh tahu dedem itu mungkin rajanya setan Bang. Kalau saya sering dengar nih bahasa nih, apakah iya ataupun gimana gitu bentuknya? Kalau untuk bentuk dedemit sendiri sebenarnya hampir mirip dengan kunti sih, Bang. Perempuan berarti? Iya, nggak ada kelaminnya. Oh gitu. Laki juga ada kunti laki, Bang. Ada ya Bang ya? Iya.
Nah, kalau demit itu mirip seperti kunti, hanya mukanya rata, Bang. Mukanya rata. Iya, ngomongnya dari mana Oh, itu? berarti yang suka di film-film setan muka rata tuh didemit, Bang. Nah, Nggak kuping nggak ada gitu ya mulut. iya. Oh, gitu. Makanya orang yang punya sifat demit ini dominan selain sombong juga nggak pernah punya prinsip. Hari ini ngomongnya A, besok B, kesini ngomongnya A, kesini B. Seperti itu, Bang. Oh, nah tuh yang sombong-sombong. Iya, Bang ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, Ada demitnya. ada demit. Oke, emang sifat sombong itu memang salah satu hal sifat yang jarang memang sama orang aja nggak disenengin, Bang. Gitu. Iya. Tapi disenengin sama siapa, Bang? Disenengin sama isi demi tadi, Oh iya. sama di demi tadi. Buktinya dinempel. Tapi bagus orang sombong, Bang. Kenapa tuh? Ada wujudnya, ada Oh yang iya, disombongin. Sombong benar. karena suara bagus, sombong karena kaya. Daripada orang ria, Bang. Pamer, tapi pamerin harta temen. Baju bagus, ternyata minjem gitu. Iya. Aduh. Ya gitulah, Bang. Intinya setiap kita punya sifat buruk nggak mungkin enggak gitu. Cuma pengendalian kitanya aja sebagai manusia agar sifat-sifat tersebut agar kita lebih mengenal intinya gaib itu agar kita lebih mengenal diri aja, Bang. Seperti yang Bang Gara jelaskan juga setiap gerakan silat. Intinya bagaimana kita belajar silat itu bukan untuk jago-jagoan. Iya, tapi kita belajar silat tadi bagaimana dari moto moto apa arti dari nama Cimande aja Cai Iman Anu HD gitu, ciri iman yang baik. Berarti kan dari hal tersebut aja udah menjelaskan bahwa ya salah satu gerakan silat itu memiliki makna, bagaimana memiliki arti agar kita lebih mengenal diri dengan silat. Kan kalau disambung-sambungin itu silat, sholat, solawat, itu bisa Nyambung, nyambung tuh, nyambung. nyambung. Tuh, silat, silaturahmi, Ya. Itu ya iya kan? bener tuh. Bener kan? Kalau kita sambung-sambungin bisa begitu tuh, Bang. Nyambung. Dari silaturahmi kita sholat, kita juga menyambungkan diri kita kepada Sang Pencipta, bener nggak, Bang? Iya, Tuh. Sholawat kepada siapa? kepada Kanjeng Nabi. Kepada Kanjeng Nabi. Jadi seluruhnya berkesinambungan, Bang Gara. Benar, benar Bang. Tuh. Makanya kenalin dong. sorry. Kenalan. Ya. Kenalin. Nah, intinya sih gitu ya Bang Gar ya. Jadi memang luar biasa juga tentang silat itu bagaimana apa yang Bang Gara tadi sampaikan bahwa ya salah satu bisa jadi moto sih ya Betul. sebenarnya yang Bang Gara sampaikan moto dari Cakraniskala itu salah satunya ya bukan hanya motonya apa sih Bang? Saya belum tahu nih sebenarnya. Saya mau ngejelasin belum tahu. Apa tuh Bang? Kalau moto Cakraniskala itu biasa kita tuh ketika pelatih ataupun yang di depan itu berkata Cakraniskala, nah seluruh anak-anak itu jawabnya malas tergilas, tidur terkubur, bebal tertinggal. Nah itu moto dari Itu Cakraniskala, motonya Bang Bang ya. Dery. Iya, Jadi itu. kalau kalau abang kalau saya sebutin Cakraniskala Saya langsung otomatis. otomatis. Ini Iya. contoh ya. Cakraniskala. Malas tergilas, tidur terkubur, bebal tertinggal. Iya. Gitu. Itu keren banget itu. Keren. Kalimat. Besok kalau ketemu di jalan kita begitu aja. Panggil. Malas tergilas. Sambil naik motor juga kita udah jauh masih begini-gini pasti. Berarti jadi Bang Gara kan tadi ngejelasin di awal ya bahwa dia datang ke podcast kita Bang karena tertarik gitu dengan podcast kita bahwa hal kegaiban itu berkesinambungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Sehingga apa? Dengan mengenal hal kegaiban adalah salah satu kunci untuk mengenal jati diri. Mengenal jati diri. Tadi kan kalimatnya begitu ya. Benar-benar. Nah, makanya pengen tahu motonya. Ternyata motonya luar biasa lagi. Malas Makin tergilas. Makin dalam. Kayaknya panjang kalau dijelasin. Panjang. Nah, itu keren banget, Bang. Dan ya itulah luar biasanya gitu. Karena saya senang dengan orang-orang silat, Bang. Para pesilat itu luar biasa. Pasti selalu mengingat silaturahmi. Ya, benar. Nggak buat jago-jagoan gitu. Pasti yang buat jago-jagoan itu apa, Bang? Ayam kali ya. Ayam. Karena yang jago itu cuma ayam satu Ayam saja. sayur. Habis jago-jagoan kena warga dipukulin jadi sayur dia. Kalah jadi sayur. Enggak sayur. Ya. Terima kasih juga Bang Gar. Ini
sangat nyambung sebenarnya ya Bang. Benar. Ya apa yang saya jelaskan tadi mungkin sedikit nyambung karena setahu saya memang pesilat-pesilat Indonesia itu sangat berhubungan erat dengan para leluhurnya, Benar. sehingga ikatan kita dengan para leluhur kita itu tidak terputus dengan Hmm. tawasul dan juga bimbingan-bimbingan dari para leluhur untuk bagaimana kayak tadi kata Bang Arya tulang disambungin gitu. Hmm. Iya, itu juga kan ada bimbingan, ada pelajarannya. Tapi nggak belajar A, dapatnya A, bisa dapat B sampai Z Iya. gitu. Karena setahu saya begitu. Hmm. Ya, salah saya termasuk pengembangan jurus itu kan dapat bimbingan lagi sehingga kita paham. Ya, sangat nyambung sih, Bang. Bagaimana dengan silat kita bisa menjalin silaturahmi kayak gini nih kan? Benar. Iya benar, silaturahmi. Saya bisa ketemu sama Bang Gara nih. Rumahnya di Siap. mana, Bang? Saya rumah dekat masih di daerah Bojonggede. Masih daerah Bojonggede. Masih daerah Besok Bojonggede. siapin saya nasi kuning ya, saya mau mampir. Siap. Silaturahmi lah, Silaturahmi. biar nggak putus 100. Ya, Sebenarnya kalau boleh ini, kalau yang kita umumnya nih ya Bang Arya, kan silat itu kan silat, sholat, sholawat, Betul. ya kan, dan diakhiri dengan silaturahmi. Tapi emang sedikit berbeda nih Kak Diri gitu. apa tuh, Bang? Di Cakranikala ini saya diajarkan untuk membuka karakter seseorang itu dari kesatria Cakranikala itu dimulai dari pencak silat. Pencak silat. Kok itu sebentar, Bang. Kok beda tuh, Bang? Pencak sama pencak. Ya, kalau pencak itu dia itu benar-benar dari tradisi. Nah, tapi kalau pencak yang ada PK-nya itu udah kepada prestasi yang dipertandingkan. Jadi Kalau pencak itu orang-orang terdahulu betul, gitu. Nah, silat itu saya diajarkan untuk pencak silat, pencak hati dan pencak iman. Nah, itu yang Beda lagi tuh. ditanamkan kepada saya dari guru-guru saya gitu, Bang Dery. Jadi 3 item itu menjadi motor utama Iya, gitu. dalam persilatan itu, Bang. Dan sebenarnya itu lebih nyambung lagi kepada jati diri seorang pesilat. Wah, Gitu. luar biasa ternyata ya. Kalau kita ulik-ulik dikit mah. Iya, Bang. Iya. Tapi kalau diterusin kayak begini nih, Bang nih, mana ujungnya nih ya? Gitu. Agak ada ujungnya, cuman deh, Bang. Panjang lebar, Bang. Iya. Luar biasa ini. Jadi semuanya memang wah, luar biasa maknanya, Bang. Itu subuh, Bang. Hah? Itu tanda bahwa ayam berkokok itu waktu sudah pagi. Oh, pagi. Pagi. Ya, Jam berapa sekarang? Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendengar banyak sekali pemaparan dari tentang nilai pencaksilat sendiri, Bang. Dari gerak silat, dari kita mendapatkan lagi 3 sifat yang ada dalam diri. Ya. Dan beserta makhluk-makhluknya, Bang. Nah, kira-kira tinggal kita nih mau milih yang mana nih? Mau milih kita jadi yang buruk apa jadi yang baik? Nah, kebanyakan manusia juga kan pengennya yang baik ya nggak? Benar. Nggak mungkin manusia itu pengen masuk neraka dong. Iya, benar. Ya. Saya aja pengen masuk surga ini. Ayo. Nggak masuk neraka. Ada ongkos nggak? Nah, ya mungkin cukup sekian kali Bang Dir. Biar kita nggak kebanyakan, nggak takutnya muntah Bang Dir. Apa tuh? Iya. Gua mau. Kita harus membuat yang lain ini penasaran sama kita. Oh, boleh. Kalau kita bahas semua tuh udah habis dong, nggak ada lagi pembahasannya kan. Nah, pokoknya jangan kemana-mana teman-teman. Ya, terima kasih kepada Bang Dery dan juga Bang Gara yang telah hadir di sini dan Bang Dery yang sebagai narasumber telah menjelaskan panjang lebar tentang 3 alam ini. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kalimat-kalimat dan kata-kata atau perbuatan kita yang kurang berkenan ya Bang Dery, Bang Gara ya. Siap. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sungguh amat bahagia pada malam ini. Aku hanya ingin menambahkan tentang jati diri pesilat. Hai kesatria-kesatria muda, tanamkan keimanan
rasa kasih dan cintamu. Karena pencaksilat untuk kebaikan. Pencaksilat untuk menyatukan. Pencaksilat untuk menggabungkan. Dan pencaksilat untuk seluruh umat. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan. Sebelumnya terima kasih telah mengundangku pada malam ini. Aku hendak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.